Oh, terlalu semangat dulu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tiangko, yang alhamdulillah pada malam hari ini menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita di dalam kesibukan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para kadus, bapak-bapak kadus, mulai dari kadus Tiangko Panjang sampai kepada kadus Singering, yang mana tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena sampai hari ini saya pun tak tahu namanya. Kemudian yang terhormat Bapak Sekdes juga hadir, yang alhamdulillah juga menjadi mekanik malam untuk mic itu. Luar biasa Bapak Sekdes itu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang alhamdulillah ikut andil kontribusi dalam penyuksesan acara itu pada malam itu. Mudah-mudahan seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian tak luput dan tak lupa yang sama-sama kita muliakan pegawai syara, alim ulama, tokoh adat, orang tua cilik pandai, kecil sakti, gedang batuah, kecil mungkin dan kita sebut namanya, gedang tak perlu kita sebut gelarnya. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang sedikit bak sige pun bak serai, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Azizul Ghafur. Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, Bu. Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur Pak, itu pun nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung mulai ujung kaki sampai ujung rambut, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung berapa banyak nikmatku kata Allah, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau engkau bersyukur dengan nikmatku maka akan kutambah. Bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah. Bersyukur bagaimana kita menggunakan nikmat Allah. Dari Allah untuk Allah, kembalikan kepada Allah. Allah bagaimana kita gunakan untuk nengok Quran, bukan nengok bini bukan. Allah bagi kita mulut, kita gunakan untuk baca Quran, bukan ngecek orang. Allah bagi kita rezeki yang banyak, gunakan untuk sedekah, bukan untuk serakah. Jelas, Bu? Kalau kita bersyukur nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah
apa? Iko dalil untuk dalam tuh nek yang gigit ngacie. Maka bersyukurlah nak gigit ngacie, mudah-mudahan besok tambah nyicil lain. Bu. Tadi do. Ibu bersyukur punya bapak. Mudah-mudahan ditambah. Wala in kafartum, jika engkau kufur dengan nikmatku, aku berikan kesehatan bukan untuk sholat, bukan untuk ibadat, malah kalian gunakan untuk maksiat dan munkarat. Kata Allah, inna azabil syadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Suatu saat nikmat akan berubah menjadi azab. Kan dalam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, Presiden alam, reformator keimanan, sang proklamator kitab, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau disebut nama Muhammad baju sholawat, kalau kedua kamu sampaikan kata Rasulullah dalam hadisnya, al-bahilu min ummati inna dzukirtu lam yusalli ilayya. Umatku yang paling kiki, kata Nabi itu dikiki. Bahasa kami mudik itu tak cikir musuh situ lah. Bahasa kami kikir. Umatku yang paling kiki, maksud siko cike. Kiki. Umatku yang paling kikir, kata Nabi, ketika disebut namaku tidak mau baca salawat, itulah umat Nabi Muhammad yang kiki sampai ke tulang cangkulan tulangnya. Oleh karena itu, pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bacakan sholawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Setuju? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Habibillah, tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah fi amlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholat kita tadi, yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan disehatkan, amin. Yang dalam keadaan punya masalah Allah jadikan solusi baginya, amin. Yang risah menjadi tenang, amin. Yang banyak hutang mudah-mudahan Allah lunaskan, amin. Enggak kencang, amin lagi dah. Yang jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya, amin. Ibu-ibu ngamin juga kan? Aku amin bunyi lah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini kurang lebih 2 bulan kurang 7 hari. Karena bagian 2 bulan kurang 6 hari. Tapi sampai saat ini ibu belum kenal dengan saya pun belum kenalan dengan ibu. Karena saya takut kalau marah suami ibu kan. Baiklah, mungkin sebagian sudah tahu nama saya, Bu. Nama Deno Jumadi. Ada yang nyebutnya Deno, ada yang nyebutnya Reno, asal jangan Dono.
Asli saya Bu Desa Birun City. Sehingga nama saya digelar Deno Jumadi Al Biruni. Kalau biasanya orang-orang zaman dahulu kalau nama itu disertakan nama kelahiran di desa kelahirannya. Kalau dari Birun namanya Al Biruni. Kalau Tiangko Al Tiangkowi. Nah, kalau dari Jakarta Jakartai. Saya asli Birun. 27 tahun yang telah lalu saya dilahirkan di Desa Birun. Sekarang saya menjadi mahasiswa Ukerta IASM Bangko di Desa Tiangko. Untuk Desa Tiangko. Oh iya, kok gini ya. Saya Bu alumni Pondok Pesantren Az-Zakariyah. Setelah saya tamat di sana, saya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Setelah itu saya melanjutkan menjadi penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Pangkalan Jagung. Sekarang status istri sudah ada satu, bini anak sudah ada satu, baru satu. Masih buka pendaftaran 3 kuartal lagi. Bagi yang ingin daftar silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup jelas nama, alamat, dari mana saya berasal, dari mana pondok saya, sanad ilmunya dari mana. Ketika saya sudah sebut nama pondok saya, maka ibu cari sanad ilmunya dari mana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita merayakan hari besar Islam. Terukir dalam sejarah bahwasanya salah satu yang menjadi sejarah dalam Islam terjadinya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang terdahulu. Bu, Bu, langatung mana? Ngantuk. Insyaallah kita dalam enggak Bu. Kini jam 9 lewat 7 menit, jam 9 lewat 10 kita berhenti deh. 3 menit lagi Bu. Tahan. Pada malam hari ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Jarang-jarang ceramah yang penuh majlis sampai ke pintu duduk. Ada yang duduk dua, ada yang kan. Dalam yang kosong itu luar biasa. Ini luar biasa. Ini kita tunjukkan bahwasanya kita peduli dengan sejarah Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bu, Bapak, saya mohon maaf. Saya duduk di atas kursi, Pak. Bapak duduk di bawah, saya duduk di atas kursi. Nanti bilang Bu, saya kurang ajar, Pak. Mau nak tegak, pinggang sakit, Pak. Panitia memindahkan kursi dan duduk dalam lemak. Ini lepek nih doa tadi ya. Duduk dalam entah yang sudah ceramah gitu. Pada malam hari ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ada 2 kata Bu. Ada Isra, ada Isra dan Mi'raj. Bu, Ibu tahu arti Isra Mi'raj? Ya. Tak tahu. Kalau ada yang tahu, kita kasih hadiah duit 100.000. Tapi yang kasihnya Pak Kades. Jawab dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Selamat Pak Kades. Isra Mi'raj itu Bu, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Bani Israel ayat yang pertama awal juz ke-15 yang dibacakan oleh saudara kita tadi. Subhanallah
asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari mana? Di pasar Sumanau. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Itu masjidil aqsa. Tuh. Tak tuh. Ketika menjam. Sebelah kanan. Masjidil aqsa ketika menjam. Seko Masjidil Haram, situ Masjidil Aqsa, itu Masjid Nabawiyah. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ditembak di Israel. Tuh. Belum. Belum. Samu mulun yulun. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra, paham? Kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi naik di atas satu batu yang bernama Sokhra, kemudian didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail menaiki sebuah tangga yang bertahtakan emas dan permata. Itu namanya tangga Mi'raj. Naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu dinamakan Mi'raj. Jalan Nabi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu Isra. Mi'raj itu naiknya Nabi ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jelek. Apa yang jelek? Ustaan banyak dan jelek ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang sebegitu jauh dari Masjidil Aqsa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau perjalanan pakai unta itu kurang lebih 1 bulan. Jaraknya kurang lebih 3.500 mil. Kalau ibu dapat cayuku sungai. Kemudian perjalanan Mi'rajnya Rasulullah dari langit pertama sampai langit yang kedua, dari dunia ke langit yang pertama itu jaraknya 500.000 tahun perjalanan akhirat. Dan itu ditempuh oleh Rasulullah dalam kurun 1 malam. Bahkan 3 alam dan sumpah yang ditembus oleh Rasulullah. Apa 3 alam tersebut? Pertama yang ditembus oleh Rasulullah adalah alam nasut. Alam penemu. Alam penemu. Angangungan. Alam dak nasut. Yang pertama ada yang namanya alam nasut, yang kedua ada namanya alam malakut, yang ketiga Rasulullah menempuh alam lahud, alam nasut, alam malakut, alam lahud. Pak Ustaz, alam nasut itu apa? Alam nasut adalah alam kemanusiaan, di mana manusia bisa tembus, manusia bisa tempuh. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu namanya alam nasut. Alam malakut adalah alam malaikat. Manusia tidak sampai kiot, cuma malaikat nak sampai ke situ. Dari mana? Mulai naik langit pertama, naik langit kedua, langit yang ketiga, sampai ke langit yang ketujuh. Itu namanya alam malakut. Yang ketiga alam lahud, alam ketuhanan. Dari mana? Mulai langit yang ketujuh, dari Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat tak sampai kion. Pas Nabi naik Mi'raj, malaikat Jibril tinggal di Baitul Ma'mur. Untuk Baitul Ma'mur, daknya sate makmur dah.
Hati emosional. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, wah mustahil jaraknya sekian lama bisa ditempuh seperti malam. Isra Mi'raj bukan kaji logika, jelek. Isra Mi'raj kajinya kaji iman, bukan kaji logika. Logika memang tidak masuk akal, tapi ketika Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka apa yang tidak mungkin terjadi maka kun fayakun, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Amun macam kok bisa jadi bentuk sarukan kalau Allah berkehendak. Jadi logika, kalau kita nak main logika macam itu, nindo pai majelis Isra Mi'raj pada malam itu, bawa habis. Tak tahunya ada sekelompok semut yang sedang sidang pleno membahas anggaran. Yang satu ketuanya tadi mau permisi bentar. Ketikanya permisi nyangkut dalam jubah baju ibu. Ibu lah balik Isra, sangkut baju nyangkut dalam satu baju ibu. Ibu dapat telepon harus ke bangku yang malamku. Ibu langsung ke bangku ambil baju nata sangkut yang ada semut dalam itu tadi. Langsung ke bangku yuk malamku yuk. Setelah tanda tangan ternyata sekedar tanda tangan SPJ lah. Itu balik dalam kurun 2 jam PP ke bangku ke ruangan khutbah. Balik semua tadi keluar. Kantinya masih sedang sidang pleno. Kan semua nalak dari bangku tadi baca itu dengan gantian. Oi cok, anggaplah nama kanti itu Tukinem. Oh Tukinem mau diem. Aku baru balik dari bangku katanya. Apa kata kantina lain? Oh gedang otang katanya. Bagulah izin pai izin keluar. 2 jam baru amlah balik dari bangku, mustahil. Betul. Mustahil 2 jam semua bisa ke bangku dalam malam itu juga dibalik. Tapi kalau kita tanya, semua memang sampai di bangku dah malam tu. Hah? Sampai dah semua malam tu ke bangku? Sampai. Logikanya macam tu. Semua bukan berjalan, tapi semua diperjalankan. Paham? Semua bukan berjalan, tapi semua diperjalan. Begitupun dengan Rasulullah. Beliau bukan berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik puluh ke langit, balik puluh ke dunia. Sebelum waktu subuh nyala sampai, bukan Rasulullah berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah memakai sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Buraq itu diceritakan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, badannya lebih kecil dari bihol, lebih besar dari himar, warnanya putih, punya sayap 2, cek kanan, cek kiri. Kalau cek ukur, cek belakang, tak boleh terbang lah. Cek kanan, cek kiri. Kurang lebih bentuknya macam bentuk kudu, punya sayap. Empek kakian, 2 muka 2 belakang. Kalau ke tengah kempel dari jalan, ada muka 2 belakang. Kemudian Buraq itu telingonya dalam keadaan bergerak-gerak. Jadi telinga Buraq itu ngagi-ngagi. Itu ngagi-ngagi. Itu ngagi-ngagi itu. Apa ngagi? Bergerak-gerak. Jadi kalau ada kantin pada ngagi-ngagi telinga, itu Buraq. Kemudian perjalanan Buraq, 1 kali langkahnya itu sama dengan sekali kedip mata gitu, sejauh mata memandang. Itu perjalanan Buraq saking cepatnya, macam dia wah langsung tiba-tiba panjang. Kok meh apa? Tiba langsung di Jakarta, tiba langsung di Malaysia, tiba langsung di langit ketujuh. Macam itu perjalanan Buraq. Jadi seperlihatan mata. Itu kendaraan Nabi Muhammad pergi bersama Jibril dan Mikail. Itu masuk sesi cerita.
Nabi berjalan bersama Jibril dan Mikail. Suatu saat Nabi berjumpa dengan orang yang sedang berumur. Ada warga Selering di situ orang. Banyak. Warga Selering sih kau. Banyak. Dah ada. Kalau dah ada kita reply episode yang Selering itu dipujikan. Nah, kalau nya ada, nya mulai janji kalau nya hadir warga Selering tolong pakai episode 2 kan. Kalau tidak hadir episode 1 ya kan. Bertemu dengan orang yang sedang berumur. Untuk berumur. Orang berumur padi di ladang. Gawe orang tua po dituayanya padi, nyonuai padi, tu dinuai. Siapa? Oh ada aja sama dah, nuai padi. Lo nyabi ini ya. Nabi, pasal kami mudik ada nabi ada nuai nama apa? Nuai padi, nabi padi lah. Mereka sebut tuai kan lain tuai. Nabi padi. Yang herannya lah di sabit tumbuh celai sabit tumbuh celai sabit tumbuh celai. Maka Nabi Muhammad heran bertanya dengan Jibril, bersabda, "Yo ya Jibril, apa ini wahai Jibril?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ini potret umatmu yang berjuang di jalan Allah, yang sedekah karena Allah, yang beramal karena Allah, maka dilipat gandakan oleh Allah pahalanya." Macam Quran Nabi Padilla di samping itu celai tidak pernah habis pahalanya. Maka ketika itu barulah kita teringat apa kata Allah dalam Al-Quran. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, umpama orang yang sedekah di jalan Allah. Kamathali habbatin, umpama sebuah biji ambatan sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100 biji. Kalau 7 tangkainya berapa bijinya? Ada apa dah? Ada yang juga. Kami pernah menanya 7 tangkai 1000 mati Ustaz ya. Ali menentang bilang 1000 mati ya. 1 tangkai 1 biji, 7 tangkai 7 hatui. Maka itu umpamu kita baik-baik dok. Ciak ni dok sedekah paling ada Allah 7 hatui. Bayangkanlah kalau anda kata ni dok sedekah godok ciak tu digodok. Dok mau godok tak? Dok. Bagi yang apa des? Minta. Anda kata ni dok sedekah godok ciak malam ko. Allah balik 7 hati godok tusuk cikik ni dekat godok tu. Pegang tak? Benar. Maka kalau kita nak berbuat baik, jangan berhenti, jangan nunggu kayu. Nak sedekah nunggu basen, tapi bilo kita. Maka sedekah orang miskin dengan orang kayu itu berbeza. 10.000 orang miskin, 10.000 orang kayu itu di sisi Allah berbeza. 10.000 orang miskin sangat berharga, 10.000 orang kayu dah do harga. Ada macam gigi ya sesuai bulan. Dan siapa yang harus berdoa? Itu goyo untuk akhir. Maka jangan henti-henti gitu untuk bersedekah. Maka balik dia kau aku pun terus tak kali kau buatnya. Nak berkah lagi tu ni unian tu. Anak unian kesuai bawa lagi mak. Maka apa kata Rasulullah? Sampai kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap yang ma'ruf itu sedekah. Tapi bukan ma'ruf ganti musko nah. Boleh ma'ruf kan? Ke ma'ruf dengan kataku.
Setiap yang berbuat baik itu hukumnya sedekah. Bahkan ibu jalan di tengah jalan, nampak batu gedang lintang jalan, ibu singkirkan ke tepi jalan, maka itu pun terhitung sedekah. Kalau gitu lalu sen, bisa sedekah dengan tanaku, nolong ganti sedekah. Amakku besok pagi, mana sedekah pakai sen, nempuh ladang pakai des, nampak semak, tebeh baiklah. Siap ada sedekah, tapi jangan perlu balik petantu minta gaji satu yang pakai des, dan jadi sedekah. Itulah agama mudah kita nak berbuat baik, kita baik yang malah ngejual. Untuk berbuat baik dan nanti pakai sen, tolong kanti pun sedekah. Nempuh rumah kanti, nampak ada kanti mau basuh dewa. Habis. Sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lanjut. Kau kata Pak Kades tadi, sebenarnya memang nongkawaku bagi setelah kurang. Untungnya pakai kotak. Biasa pengalaman lu pakai pinggan, pas walada ceramah ngekawal lebih nanti melpen apa. Tapi untuk pakai kotak, aman pada lelah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya sampai suatu saat Nabi mencium bau dan harum. Nah, episode itu ada cerita sharing beberapa. Tambahan episode satu. Nabi mencium bau dan harum. Ketika Nabi mencium bau yang harum, Nabi bersabda, bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, ini bau apa wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Rasulullah, ini baunya masito. Siapa namanya? Tak masito kenapa? Bukan juga main pektoh. Kalau pektoh ni ayam, pasta tu pektoh. Nah, ko masito bukan pektoh ya, masito. Bau harum, baunya masito. Siapa masito? Masito itu mah pembantu Fir'aun pak. Gawe nyo nike amri anak Fir'aun. Sejak lagi nike amri anak Fir'aun. Sejaknya nike amri anak Fir'aun, jatuh sikitnya diambil dengan ucapan Bismillah. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa AS. Disikik celai jatuh ambil dengan Bismillah. Padahal itu anak Fir'aun, hidup tu Fir'aun. Cak jantung tidak mau keren. Itu Fir'aun. Dan Fir'aun itu salah satu manusia yang paling dilaknat oleh Allah. Setan, itu di setan. Mana yang akan tinggal? Iblisnya setan, sekejam-kejamnya seumur hidup iblis dan setan, gawenya dosunya cuma menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan. Tapi iblis kalau kan orang bukan baik menjerumus ke lembah kesesatan, bahkan yang mengaku Tuhan. Iblis pernah mengakui akan keberanian Fir'aun. Kata iblis, Fir'aun, yo pada angin, aku selama pada pernah mengaku Tuhan, awal pemujahid macam tu. Penguninganku tetap Tuhan, dah pernah mengaku Tuhan. Bagi mengaku Tuhan, yo pada angin. Fir'aun tu mengaku Tuhan. Jadi ketika dengar masih tu ambil sikek, tadi yang tu disikek, bahasa kami muda tu sisir. Yo sisir maksud kami. Jatuh sisir. Spesial lagi ya. Siket. Jatuh siket kita dan diambil Bismillah. Jatuh diambil Bismillah. Tadi ada Fir'aun, wahai Masita, aku Tuhan selain bapakmu. Ini pada lebasu mudik loh. Ada Tuhan daripada saya bapakmu, ada wahai putri Fir'aun. Siapa dia? Tuhanku, Tuhan engkau, Tuhan bapak engkau, Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah. Kata putri Fir'aun, masih tahu? Aku bukan dua, dengan kamu kan. Tarik dah kata-kata.
Ay pendek yang lancar dia masuk kan. Nah kata Mas itu, dah wahai putri perempuan kedua lah, takwir baru lah. Cengeng lagi kan. Ayahnya mak putri Mas itu ngadu ngapa, apa? Kata Mas itu ada Tuhan selain Bapak, nama Allah. Ya bang, yo. Kini panggil Mas itu. Nah kata anaknya dia lah Pak. Akhirnya menghadaplah Mas itu kepada Fir'aun. Mulailah di interview negara Fir'aun. Itu interview lah. Soal interview apa? Itu mulai. Interogasi. Mulai diinterogasi oleh Fir'aun. Mas itu, memang ada Tuhan selain kamu? Ada wahai Fir'aun. Siapa? Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan Bapak engkau, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Dan kata Fir'aun, wahai Masyidah, tarik dak kata-kata engkau. Kalau dak, engkau akan kubunuh. Kata Masyidah, dak wahai Fir'aun, biarlah kamu mati, asalkan mati daripada beriman. Akhirnya Fir'aun memerintah kepala tentaranya mengumpulkan kayu api, diidutnya api gedang-gedang, dijirangnya tunggu kancah udang itu diisinya air, karena angin ngelgak air kata dia. Kalau udah angin ada ngelgak ya. Setelah ngelgak air itu tadi, masih tahu disebut terjun negara Fir'aun, masih tahu itu membuka anak. Adunya, adu lakinya, anak badu jantan, yang seorang remaja, yang cek itu masih bayi, umur sekitar beberapa bulan ya. Beberapa bulanmu waktu itu muda dodos dulu. Oh ini masih bayi ini gitu. Akhirnya disuruh terjun lakinya yang pertama, terjun dalam air melegak, melupuk mati. Terjun pula anaknya yang remaja, ngelejah mati. Ketika anaknya yang masih bayi nak dihukum pada negara Al-Gojo Fir'aun ke dalam kawah yang melegak tadi, bergetar imannya masih pengen narik kata-katanya karena dah tega nengok anaknya yang kecil itu debuh hidup di negara Fir'aun. Pengennya narik kata-katanya, ingin mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi ketika itu Allah menunjukkan kuasanya atas izin Allah, anak yang masih bayi itu Pak bisa ngecek. Apa kata anak tersebut? Wahai mak, terjunlah karena engkau di atas pendapat yang benar. Maka teguh kembali iman Masito, terjun dulu Masito, disusul oleh anaknya, matilah orang pempek itu. Dan tempat itu sampai ke abad Rasulullah, sampai ke masa Rasulullah, waktu surah Isra, beliau menemukan tempat tersebut sampai hari kiamat tetap harum. Kenapa? Dia mati dalam mempertahankan iman. Sanggup dah macam tu. Sayang iman, aku sayang iman. Kalau sayang iman, kamu tembak. Kamu tembak. Boleh tembak lah. Harus ada boleh keluar ini. Apa sebab mau tengok zaman kini bu? Iman kita tepi, jangankan bertaruh nyawa, kadang-kadang di sesuatu hibu melayang iman langsung. Dia garasan 2.000 iman kita dipertaruhkan. Dia garasan 40 ibu iman dipertaruhkan. Dia gara pakai baju coblos saya iman dipertaruhkan. Daerah luar banyak. Insya Allah siko sambung. Kini iman kita dipertaruhkan. Kenapa? Sebab iman mulai tipis, keyakinan mulai digergeroti oleh pengaruh di akhir zaman. Makanya di akhir zaman, kalau apalagi yang disampaikan oleh Pak Kades, itu pesta demokrasi, bukan pesta makan roti. Kita pesta demokrasi, tahun politik, kue-kue kalah iman kita. Kalau iman tak kue
sudah terjadi yang namanya selisih paham. Gara-gara berbeda partai, gara-gara beda pilihan. Bapak jo anak dak satanyolai. Gara-gara beda pilihan, negak masjid cerai. Pernah basobok dan berceramah. Masih wilayah itu serangan nolak mula. Gara-gara beda partai, gara-gara beda pilihan, dan bos semayang masjid nanti dia. Pesalah imam tu yang melihat jauh ya, malah menunggu buat masjid cai sampai macam itu ni. Baca putih iman kita mudah melayang karena hal yang sedikit paham. Paham maksudnya? Tak ya paham. Perlu membaca hadisnya. Rasulullah menyampaikan salah satu la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula disucikan dosa-dosanya oleh Allah pada hari kiamat esok. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pertama, rajulun kana lahu ma'un fadlih famanahu min ibni sabil. Ada seorang laki-laki yang punya air yang berlebih dan membagikan dia yang sedang kehausan. Yang kedua adalah rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang mengangkat seorang pemimpin tidak diangkat kecuali karena tujuan dunianya. Aduh, pulusnya. Fa'in a'tohu minha radiyah wa illam yu'tihi minha sahito. Kata Rasulullah, kalau dibaginya mau milih, kalau tak dibaginya dah mau milih. Siapa nak macam tu? Daerah tua, mu tengok daerah luas itu dah ada. InsyaAllah dah ada tanda, dah ada menengok dah. Ada tak? Iku mu memperingati baik. Karena di daerah luar inilah marah, mak. Kita seakan-akan money politik pembenaran bagi kita. Undang-undang agama mengharamkan money politik. Kalau undang-undang negara, Ustaz boleh tak? Baca pasal 7 Undang-Undang tahun 2017. Ayo sob. 2017 nah. Undang-Undang nomor 7 2017. Baca di situ siapa orang yang memberi, orang yang menerima kena kurungan minimal maksimal 3 tahun penjara, denda maksimal 36 juta, gas dibaginya sen 36.000, kita denda 36 juta. Nah, maka kalau kita 1.000 tak haram, 2.000 tetap hak, 3.000 hak, 1 juta hak, 2 juta hak, 5 juta haram, 10 juta haram, 20 juta bagi juta haram. Kalau bagi 2 satu haram. Habis cek pendapat lain dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seakan-akan money politik zaman kini kok lah menjadi pembenaran. Ingat, ketika kita membenarkan yang batil, itu kesalahan yang mutlak bagi kita. Kenapa? Sebab kita telah kalah oleh hawa nafsu kita sendiri. Gara-gara sen 1.000. Menengok di luar, kau dah niat nyanyi di induk, amun pengalaman di luar. Jadi supaya besok milih jangan karena sen. Kenapa? Sebab besok Tuhan tak tengok awak pada hari kiamat. Bahkan dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir juzuk yang keempat halaman 101. Apa kata musannif Faidul Qadir? Bahkan ditambah hadisnya wala yukallimullahu alaihim. Bahkan Tuhan tak ngecek dengannya besok, tak meniliknya dengan pandangan rahmat, tak ngecek dengannya besok, dan tidak disucikan dosunya. Siapa tu? Orang yang milih karena apa-apanya. Jelas ya, Bu? Jelas. Kalau jangan mutung boleh. Macam nak ni musa jalan ke tak boleh. Kalau siapa nak ni punya dosa tanggung masing-masing, ambo sekedar nyampe malu mengingat boleh. Kau balik pun ada balik, aku suka ada balik musa. Oh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makanya salah satu Rasulullah menemukan dalam Isra Mi'rajnya, Rasulullah menemukan suatu peristiwa orang yang sedang mikul kayu, tak sanggupnya mikul, inyo nak nambah bebannya cek lain, tak sanggup ditambah cek lain. Itu bersama dengan Nabi Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi bersabda, bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, apa ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu potret umatmu di akhir zaman. Yang mana satu amanah dak keluar mikul, inyo minta tambah cek lain. Satu amanah dak bisa pikul, dak bisa memberi amanah, tapi nyo minta ditambah cek lain amanah tu lacian dan nak dua jabatan dun, nak tiga jabatan, alam pek jabatan aku, ada tu nak susah nak libung guru jabatan aku. Inyo yo kades, inyo yo kadus, inyo yo sekdes kan. Ada bentaranya lah kalau bagades, dah pun mau bagi kertiana. Itu besok itu di macam ugang yang niko kayu, dak kelok niko kayu, inyo nak nambah cek lain. Itu potret macam itu, basobak dek Nabi waktu Isra Mi'rajnya, Pak. Jadi Isra Mi'raj potret buat sama Jimmy dong. Lanjut. Kurang semangat dan juga tuh. Gara-gara ada bisa caleg dari alam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi basobo ada dua ungguk daging, yang satunya mentah, yang satunya masak, yang satunya mentah busuk, yang seekornya lagi elok. Kamu kasih Pak Kades. Pak Kades langsung turun tangan terus minum melum. Alhamdulillah. Ibu kono itu apa? Basopok dengan dua ungguk daging, yang cieknya elok, masak, harum. Yang milih makan daging yang busuk lagi mentah. Nabi pun heran. Batanya belum Jibril celai. Wahai Jibril, ikut apa wahai Jibril? Nah kata Rasul Jibril, Pak, ya Rasulullah, ini umpama umatmu, gambaran umatmu di akhir zaman. Ada yang halal di rumah, ini cari yang haram di luar. Bini awak ada di rumah, awak celik bini kanting. Kita ada punya bini, cari selingkuhan di luar. Itu potret yang ada sahabat dan Nabi. Dan itu mau tengok di luar, itulah banyak terjadi. Bini nunggu di rumah, kumpul mas gedangku nak dibawa balik. Kiranya lah bawa jandu nak tinggu dulu je balik. Itu banyak terjadi di luar, apalagi zaman-zaman musim pamas, musim masa pator. Itu kenyataan. Tapi di situ tak ada orang. Ada orang luar tempat dimakan, berarti jauh dari orang mana entah apa. Ada naklah batu nak tunggu bulunya, atau batu nak tunggu mak. Itu mohon maaf, bini ada di rumah kita usik dengan batinu lain. Itu potret yang basobok di Nabi waktu Isra, dan itu pada akhir zaman basoboknya kini. Mungkin bisa jadi kekurangan dari suami, bisa jadi kekurangan dari istri. Yo kadang-kadang tak bisa wajar anak suaminya dah. Kadang-kadang awak tidur di rumah tu bentuk adudang we. Basi kewak malek babedak wadakmu. Kok gua babedak paling-paling bedak pipa. Oh, bila kondangan pai acara bedaknya FFS glow. Kedas beauty, bening, bedak dokter, pakai taksi, macam-macam udah. Di rumah isunya baju dah kebaik kaidah andai kata baju itu pun pakai OMG, oh my god. Bila soalnya pakai Maybelline, itu Maybelline dah. Tuh, sekali pakai tu sok gelo akhirnya. Sengok apa zaman kini banyak nengok mini kantin tik ya saleru, nengok mini awak tik ya matu.
Jadi kita mengoreksi yang suami apa kurangnya, yang istri perbaiki kurangnya. Insya Allah sakinah mawadah warahmah. Bu, ibu pengen masuk surga? Maka salah satu tiketnya adalah ridho suami. Perempuan bu adalah tonggaknya dunia, tiangnya negara. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, An-nisa imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Kalau rusak perempuannya, rusak negaranya. Kalau baik perempuannya, baik negaranya. Jadi pesawat negara tergantung ibu-ibu negara. Maka carilah ibu negara yang mantap dia. Jadi apa contohnya? Sealim apapun lakinya, tak pernah korupsi, tak pernah manipulasi data, karena bininya nak super jehek kau kata dia, nak kata bininya bang, kan di sebelah lakinya honor besok lah bang, gelangnya sekedar petih bang. Abang kepala bagian ada pegelang kamu sedang itu, cuman lah bang. Nah kata lakinya, nak luhur tadi, dik macam mana lagi dik? Abangku memang kepala bagian, tapi seitunya adunya gaji abang dik. Tak cukup dah dik. Nah kata bininya dan super jaket tu tadi. Nah kata bininya mana hasut tu? Bang, abang kan kepala bagian. Bero kasih kabit puluh kan katanya. Kan abang di tempat nak basah puluh. Suntik dan aku dikit tak bisa. Soalnya mikir esok tak maaf boleh masuk aja. Akhirnya lakinya nak luhur tadi bisa jadi koruptor ulung. Karena apa sebab? Karena bini. Tapi kalau walaupun lakinya koruptor ulang, mau menciloknya itu semua dinasihati jawaban. Bang, sudahlah bang. Jangan bagi ambu anak makan yang haram bang. Ingat bang anak awak banyak nak sekolah. Bang bagi makan yang haram dah dona jadi anak wadah. Sadar itu mak. Tapi leklah ngatu senyum-senyum mak mawang kenyang nyela betul. Kalau nyela bawa pi betul tambah jadinya. Insyaallah insafnya mak. Jadi itu mengatakan perempuan adalah tiangnya negara. Makanya tak hayal kata Rasulullah, perempuan pun hiasan dunia. Kata Rasulullah, dunia mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Perempuan adalah perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah, bukan tolehah. Perempuan solehah, perempuan yang taat pada Allah. Perempuan yang solehah, perempuan yang taat pada suami. Jelas kan? Jelas. Taat dalam konsep ibadah kepada Allah. Tapi kalau laki amal sama yang ni malah di majelis taklim di aku kau lagi. Taat dalam konsep ibadah kepada Allah. Tapi kalau yang melarang kita melakukan yang wajib, menyuruh kita melakukan maksiat, maka boleh kita ingkar dan melawan yang apa yang diperintahnya. Bukan berarti melawan yang juga dah. Jelas kan? Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan yang terakhir. Itu mau singkat-singkatkan banyak masobok itu diceritakan dalam kitab Fatihul Muqtas itu ada 16 peristiwa. Kalau dikit menceritakan Nabi bersobok suatu jalan, di tepi jalan agak ke tepi dikit, di tepi jalan ni dah bersobok ada nampak orang tu je orang. Sebelum bersobok orang tu Nabi bersobok batinu ancaknya batinu tu. Dalam gelangnya apa tangannya kau tadi disensirnya, seluruh tangannya penuh dengan perhiasan. Ancak luar biasa pak, ancak-ancaknya lah. Kalau kita yang nengok teler ya, ancaknya. Kalau ancak di artis, siapa artis ancak ini ayo dinding, ancaknya dinding. Siapa induk ancak ini? Tak ada ya. Ngaku juga kaya.
Yang ancak adalah istri kita masing-masing, kata bapak-bapak. Kalau minta bini kata ancaknya jadi ya. Ancaknya lah batinu tu kan. Batinu ancak tu berseru memanggil Rasulullah. Apa kata batinu tu? Ya Rasulullah, unzurni as'aluka. Wahai Rasulullah, tunggu aku ingin bertanya kepada engkau. Kata batinu ancak tu tadi. Tapi Nabi Pak jangankan menggubris pertanyaannya, bahkan Nabi pun menoleh pun tidak. Setelah lewat Nabi bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, ini siapa wahai Jibril? Maka kata Jibril, wahai Rasulullah, itu adalah dunia. Kalau anda kata engkau menoleh kepada perempuan yang cantik tadi, maka seluruh umatmu akan menoleh kepada dunia. Untung Nabi tak tengok batinu ancak tu tadi. Kalau anda kata Nabi tengok kion, seluruh umat Rasulullah akan berpaling kepada dunia. Tak ada nak tengok semayang masjid, tak ada nak buh Isra Mi'raj, gawe apa hobinya nonton organ. Kalau zaman kini ni Pak, walaupun Nabi tak pernah menengok kepada dunia, tapi umat dengan pergeseran nilai dan pertukaran waktu di akhir zaman, banyak umat yang sudah cenderung kepada dunia. Alhamdulillah malam bukan itu ramai. Bahkan ada satu saat aku ceramah, itu 10 orang yang hadir dalam malam itu. 10 orang. Tunggu dikata bila acara organ mulai organ, iyalah duduk ngambil kursi dan tempat duduk tu. Pokoknya dah boleh lagi nonton artis koyang yo. Urang lah baliknya kan balik lon. Itu. Tiba di Isra Mi'raj dia 10 orang kami ji. Cuma kita tengok ini. Ketika maghrib, ketika isya, mana yang di masjid, apa banyak yang di luar? Banyak yang di masjid, apa banyak yang di rumah? Rumah. Kamu tengok masjid kini pemain itu lah. Ada pakai patukar pemain dah. Ugang-ugang tu lah anak kat masjid bang. Pemain itu lah. Pemati je dah ada pemain cadangan. Jadi alhamdulillah kalau di situ mau tengok alhamdulillah maghrib ramai, isya ado. Pernah mak satu saat amu yang bang, amu yang komat, amu yang imam, amu yang makmum itu di sebuah masjid puluh na'udzubillah sumana itulah keadaan di akhir zaman. Manusia banyak cenderung kepada dunia. Maka dunia ini digambarkan dengan batinunan ancak. Dunia ko ancak di padang mata, tapi pada dasarnya kata Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, ad-dunya kajaifah. Dunia ini seperti bangkai yang berubah wujud, bentuknya ancak tapi dasarnya bangkai. Jadi jangan sampai kita berpaling kepada dunia. Jangan sampai pagi balik petang tak ada yang kita kejar kecuali dunia. Sama yang kedok kita lalaikan, bahkan kita tinggalkan gara-gara cari sen ataupun uang. Kami mudik tu, main mudik air tu kat 2 minggu, kat 3 minggu, sama yang Jumat lah tinggal. Di mudik banyak menengok. Main mudik air tu 3 minggu, 4 minggu, sama yang Jumat tinggal gara-gara cari dunia. Ustaz, apakah kami tak boleh cari dunia? Boleh. Agama tidak melarang kita cari dunia. Silahkan kita cari dunia, cari sen, bahkan itu kewajiban kita. Tapi imbangkan dengan akhirat kita. Jangan karena dunia cenderung dunia, akhirat lumpuh. Kita dengan dunia, kemak dunia, macam bayang-bayang. Itu bayang-bayang. Ngantuk itu. Kata lain ngantuk lah. Iblis tu kalau ada acara macam kotigo saja doang. Pertama pasti, yang kedua duhi, yang ketiga batu. Pasti itu ditabur kepada Rasulullah batu terus pedih ini kan ceramah. Semua sangat ceramah kan. Tak tahu untuk dah pedih kan.
Nang kaduluhi panggo na kene eson nga ceramah lu sehingga lari kerjaan ke kanan apa bancuy keluar ini nang ketigo batu batu di mana tadi duduk wak sehingga dengan ceramah awak kata jelek bu kata lagi jelek tirol lagi jauh saya paham bu enggak ada tak sebelah aja lanjut siapa aja mampu Pak jam 12 mati sama apa jam 12 dunia itu umpama bayang-bayang ya mak untuk dibayang-bayang kalau bayang-bayang kalau kita kejarnya lagi kalau kita lagi ngejar betul macam gitu tegak macam Pak bayang mana kalau kita lagi ya bayang ngejar ya nak kalau kita kejar bayang itu dapat dah dewa macam itu umpama dunia kalau kita lagi dari dunia akan ikut tapi ketika kita kejar dunia ini akan lagi anda kata Pak Ustaz kami lagi dah doya bayang kami nak dua kemungkinan orang nak punya bayang-bayang pertama adalah Rasulullah wala yuzilluhu fi syamsi qad autani dalam nakun Nabi dalam kitab taklim Nabi tidak pernah dilihat bayang-bayangnya karena Nabi dipayung oleh awan yang kedua yang nak punya bayang-bayang itu antum mana enggak kamu antum itu antum Ustaz kalau ucapan ya aku ya orang maka itu umpama dunia mak kalau kita lagi dunia akan ikut kalau kita kejar dunia akan dapat ujian dong anak saya pun nak melakukan ujian itu maka oleh karena itu dunia jangan dikejar dunia dah kau pernah pueh wadah mae ditelan dunia wala bulan tak kan pernah pueh nyat doe nak cak jogian baliwak beli ko ada puluna lain beli kereta nampak beli Honda nampak puluna na elo awalnya pakai pin nengok nanti pakai helmet tagak puluna pakai helmet tak beli ganti dah pakai airbag wala pakai airbag puluh ganti pakai Vario 1.500 wala tagak puluna belia nengok ganti dah pakai auto tagak lo dari auto tapi modelnya lampu lampu kan ganti model baru puluh Avanza lah beli puluh Avanza model baru yang pelos elok teman beli itu 80 kata pakai Pajero Dakar tagak puluh belia sampai nanti dunia adakan kue maka kita harus bisa membedakan mana keinginan mana kebutuhan kalau kebutuhan itu adalah hadat keinginan adalah hawa nafsu jelek contoh mana beda keinginan kita sudah punya jam contoh merek ada jarumnya ada tanggalnya ada penunjuk waktunya cukup untuk menunjuk waktu itu harga cuma 50.000 contoh orang tak nama tu jam muda ketika kita sudah punya jam harga 50.000 karena kita punya jam kita beli jam itu kira-kira kebutuhan atau keinginan wadah ada jam tapi wadah nengok jam awak beli jam kebutuhan atau keinginan oh ada tengah semua pun awak dapat jam awak beli jam kira-kira itu kebutuhan atau keinginan kebutuhan wadah ada punya awak beli karena awak butuh tapi ketika kita dah punya jam tengok jam ganti Alexander Christie asik kena jam ganti harga 1 juta sekian dulu hewa besen beli dulu itu keinginan atau kebutuhan keinginan karena kita sudah punya jam beli jam lain itu namanya keingin maka dunia ada akan pernah kue damai maka cukup-cukupkanlah apalagi mak-mak nalatu bapak-bapak nalatu sekian umur kita nanti pakai
Kita kemaklah umur 60-70 berbilang nujung bilang itu deh. Kau nanggai lah umur 60-70 fokus lah ibadah walimah. Makan kita gantungkan dengan Allah, yakinlah sebab selagi kita hidup wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah akan menjamin rezekinya, yakinlah. Kalau umur 70 masih liru-liru dia 70 tak kagak ada mau ulang ke masjid dah. Padahal umur 70 tu umur ugang-ugang nala diintai makan maut. 60 tu lah intai mereka maut, umur Nabi 60 ribu mah. Umur Nabi 60 tiga maka umumnya umat Nabi Muhammad 60 ribu tu lah mati. Bagadas umur 15 60 50 alhamdulillah 30 tahun lain. Kalau memang 63 kadang-kadang yang mumbang jatuh ya nya 60 jatuh dan 2 pun jatuh. Maka kita tidak dianjurkan takut mati, tapi persiapkan diri untuk mati. Jangan terlalu cinta pada dunia sehingga kita takut mati. Rumah gedang yang kita punya, auto mewah yang kita miliki, seluruhnya dah dibawa maka dah perlu kita bangga umat Mekah, rumah mewah, auto banyak, dah perlu bangga. Selagi hidup memang rumah itu kita nak nempe pak. Kalau kita lah mati lain puluh orang dalam tu, maka jual rumah tu sekahangan kaki masjid tu mah. Auto mewah yang kita miliki waktu ibu-ibu masih hidup, ya ibu di samping bapak. Kalau ibu lah mati, lain puluh nak duduk. Maka dunia sahabatnya itulah. Sahabatnya kalau melahirkan telah selesai dari lemah hati. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih 1 jam kita bersama karena banyak yang tepar budak kan. Jadi mungkin itulah penyampaian Isra kita pada malam yang jelasnya Isra dan Mi'raj perjalanan Rasulullah yang mana dijumpai oleh Rasulullah SAW gambaran umatnya yang ada di akhir zaman. Oleh karena itu yang harus kita wanti-wanti dan kita waspadai, jangan kita terjerumus oleh keindahan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Ingat dunia adalah mata morgana, dunia adalah mainan. Jika kita tidak bisa memainkan, maka kita yang akan dipermainkan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, aku minta ampun kepada seluruhnya, aku mohon maaf. Hari kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.